Oke, selamat siang. Kita sekarang ada di wilayah Tanjung Priuk. Kita ada di lokasi pemogokan kawan-kawan PT DRU, Daya Radar Utama. Ini ada kawan-kawan lagi nongkrong di sini. Semangat. Yang di sana apa? Kawan-kawan kita di sana. Gerbang perusahaannya ada di sana. Gerbang perusahaannya ada di sana. Yuk kita ke sana yuk. Yuk kita lihat teman-teman kita yang lagi menunggu pemogokan. Di sini ada bapak-bapak keamanan sedang menjaga. Ini warung. Ini DRU ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal. Jadi PT Daya Radar Utama ini memproduksi kapal-kapal. Dia tidak hanya ada di sini tapi juga ada di daerah Lampung. Ini pemogokan hari pertama yang dilakukan oleh buruh-buruh pembuat kapal PT DRU. Jadi yang memicu terjadinya pemogokan ini itu hal yang umum terjadi di wilayah Republik Indonesia. Persoalannya adalah persoalan normatif, persoalan-persoalan hak-hak pekerja yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nih teman-teman nih. Kawan-kawan, semangat, santai ya, santai. Siap. Jadi pemogokan dipicu oleh persoalan-persoalan yang sifatnya normatif, persoalan yang sudah diatur di dalam undang-undang, tapi tidak dijalankan oleh pihak perusahaan. Persoalannya pertama, persoalan upah yang masih ada di bawah upah minimum Provinsi DKI. Jadi upah di DKI ini sekarang 4 juta, sekitar 4.500.000. Tapi di PT DRU ini ada yang masih diupah katanya 2.500.000. Ada yang juga diupah sekitar 3.900.000. Jadi ini jelas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya. Dan kedua, dari tuntutan mereka juga mereka menuntut hentikan PHK. Karena ada beberapa kawan-kawan kita ini yang di PHK. Baik itu pengurus maupun anggota FBTPI yang di PHK oleh manajemen. Lalu ada lagi persoalan tentang lembur. Ya. Di dalam aturan undang-undang lembur harus dibayar sesuai dengan aturan undang-undang. Ada rumusnya 1/173 dikali upah pokok, di situ nanti akan ditemukan berapa upah per jam. Nah, tapi di PT DRU yang berlaku upah hanya lembur dibayar 10.000 per jam. Dari informasi yang saya dapat 10.000 per jam. Jadi ini melanggar aturan undang-undang. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang aturan hukum dan undang-undang, PHK terhadap pengurus serikat sebenarnya adalah satu hal yang harus dihindari oleh perusahaan. Bahkan sebuah perusahaan yang sedang melakukan efisiensi itu untuk PHK kepada pengurus itu adalah jalan terakhir. Artinya pengurus adalah orang yang paling terakhir harusnya di PHK. Itu menurut aturan Undang-Undang 21 tahun 2000. Dan tidak boleh pengurus di PHK di awal kalau seandainya pun itu alasannya efisiensi. Itu menurut Undang-Undang 21 tahun 2000. Dan kategori apabila itu bisa indikasi adanya union busting atau pelanggaran hak kebebasan berserikat sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000, itu ancamannya bisa pidana, karena pelanggaran itu masuk kategori pidana. Pidananya bukan hanya pidana pelanggaran tapi juga pidana kejahatan. Ini jelas ada sanksi hukumnya.
Yang kedua juga terkait tentang persoalan upah di bawah ketentuan upah minimum provinsi, itu juga diatur di dalam undang-undang bahwa perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah aturan undang-undang atau di aturan upah tidak boleh di bawah ketentuan upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten. Itu menurut aturan undang-undangnya juga. Dan kategori upah ini itu juga masuk dalam kategori pelanggaran. Pelanggarannya juga masuk dalam pelanggaran pidana ketenagakerjaan. Tapi ya itulah Indonesia, itulah negara kita. Ini sudah berlangsung lama. Tidak hanya terjadi bahkan di perusahaan PT DRU ini, tapi ini cerminan bobroknya sistem ketenagakerjaan dan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, bahwa aturan hukum dan undang-undang yang melindungi hak dan kepentingan pekerja seakan-akan itu diabaikan dan tidak ada sanksi. Tapi berbeda kalau seandainya pekerja yang melakukan pelanggaran, pekerja yang dianggap bersalah, mereka bisa dengan cepat mendapatkan sanksi, entah itu PHK, entah itu skorsing, entah itu apapun, berbagai macam bentuk sanksi. Bahkan di beberapa perusahaan pernah pengalaman buruhnya justru malah dikriminalkan. Dan ini kita juga lagi mendengar tadi di depan ada 3 orang anggota, pengurus dari FBTPI yang dibawa ke Polres Pelabuhan. Kita belum tahu entah itu dibawa dalam kerangka apa, kita juga belum tahu. Nanti kita akan cek ke sana. Semoga mereka dibawa ke sana untuk difasilitasi untuk perundingan. Harapan kita sih seperti itu. Tapi kalau seandainya dia dibawa ke sana dalam kerangka untuk dimintain keterangan terkait aksi pada hari ini, nah kita sangat menyayangkan kalau sana itu dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan. Dan kawan-kawan PT DRU ini sedang melangsungkan aksi pemogokan hari pertama. Jadi karena pelabuhan bisa masuk dalam kategori objek vital, pihak perusahaan atau pihak keamanan mungkin akan menggunakan aturan tersebut untuk melarang adanya unjuk rasa. Tapi harus diingat, di dalam aturan objek vital yang dilarang itu adalah unjuk rasa, bukan mogok kerja. Mogok kerja itu juga diatur di dalam undang-undang. Itu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Mogok kerja dilakukan di lokasi perusahaan. Nah, jadi ada yang paradoks ya antara aturan undang-undang ketenagakerjaan yang membolehkan mogok, dan mogok itu adalah hak. Mogok itu hak yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, jadi undang-undang sudah undang-undang sudah mengatur tentang hak perlindungan untuk adanya pemogokan. Pemogokan dilakukan apabila deadlocknya perundingan. Nah, saya dengar tadi malam bahkan pihak Polres Pelabuhan kembali memfasilitasi untuk diadakannya mediasi antara pihak manajemen dengan pihak perusahaan. Tapi mediasi tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Bahkan sebelumnya, bahkan hampir 1 tahun yang lalu, pihak perusahaan, pihak serikat pekerja juga sudah melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja terkait pelanggaran dan upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini sudah dilakukan. Jadi mogok menjadi pilihan terakhir bagi kawan-kawan ini karena upaya-upaya hukum sesuai dengan prosedural yang diatur oleh undang-undang. Nah, ini buruh-buruh yang taat hukum ini. Ya, buruh yang taat hukum mengikuti prosedural sampai akhirnya deadlock
memberikan surat pemberitahuan mogok kerja 7 hari sebelumnya, dan ini sudah dilakukan prosedurnya oleh kawan-kawan. Jadi semoga aksi ini atau pemogokan kawan-kawan ini bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang dituntut, dan pihak perusahaan kita harapkan mau menjalankan aturan hukum dan undang-undang. Karena aturan hukum dan undang-undang harus berlaku sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Aturan tidak hanya berlaku bagi buruh, tapi aturan juga harus berlaku juga bagi perusahaan. Ya, jadi aturan hukum di Indonesia, karena ini adalah negara hukum, hukum harus berlaku adil, hukum harus berpihak kepada seluruh kepentingan, dan hukum berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Jadi kita cukupkan untuk hari ini. Semoga informasi tadi yang kita dengar, ada rencana untuk perundingan siang ini, dan semoga perundingan bisa terlaksana. Perundingan nanti bisa terlaksana dan ada hasil atau poin-poin kesepakatan, sehingga aksi hari ini atau mogok hari ini bisa diakhiri dan semua kawan-kawan kembali bisa masuk bekerja, dan kawan-kawan yang di PHK juga kembali masuk bekerja. Terima kasih semua kawan-kawan, tetap berjuang, tetap semangat. Loh, ini selesainya gimana ini? Bisa mulai nggak bisa selesai?